Shalom, saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Saat ini kita telah melakukan ibadah secara onsite dan online. Adapun daftar jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 5090410999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi yang lain. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadat bersama-sama. Pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-27. Judul firman Tuhan itu adalah 7 macam sikap dalam kehidupan. Ini diambil dari kisah Naaman. Sebagai pendahuluannya saudara, kita lihat, kita tentu sudah mengenal cerita dari Naaman. Naaman adalah seorang panglima tentara Raja Aram, kerajaan Aram atau Syria, tetapi ia mengidap penyakit kusta. Nah, di rumahnya itu ada seorang anak perempuan Israel, katakanlah seorang pelayan atau budak, yang bekerja di rumah Naaman. Mengetahui keadaan seperti itu, budak itu bersaksi kepada istri dari Naaman, bahwa di Israel itu ada seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit kusta dari Naaman. Setelah Naaman mendengar hal itu, maka ia minta izin kepada atasannya, yaitu Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Maka berangkatlah Naaman menuju Samaria. Jauh saudara jaraknya antara Aram ke Samaria itu jaraknya beratus-ratus kilo, jauh. Namun itu dilakukan juga karena Naaman ingin dia sembuh. Nah, saudara lihat, setelah surat itu dibawa saudara kepada Raja Israel yang bernama Yoram, setelah diterima surat itu, Raja Israel ini bereaksi tidak senang, malah marah-marah. Lalu apa yang terjadi saudara? Mendengar hal itu, Nabi Elisa menyuruh agar Naaman dikirim aja kepada dia. Nanti dia yang akan melayani. Lalu berangkatlah Naaman ke rumah Nabi Elisa. Wah saudara, setibanya di rumah Nabi Elisa, ternyata Naaman tidak disambut langsung. Tetapi hanya hambanya Elisa yang disuruh menemui dan meminta agar Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Supaya bisa sembuh. Mendengar
dan melihat situasi seperti itu, ya, Naaman jadi marah, gusar. Dia menjadi panas hati. Karena apa? Karena tidak disambut, tidak dihargai. Ini orang tentara, panglima tentara, orang pangkat, tidak boleh sembarangan. Dia minta dilayani, dihargai. Tapi justru tidak dihargai, marah. Lalu dia cepat-cepat mau pulang, saudara. Tidak senang dia mendapat perlakuan seperti begitu. Sudah tidak disambut, lalu disuruh mandi di sungai Yordan. Apa kurang sungai di negaraku, Abana dan Parpar yang bersih, daripada di sungai Yordan yang kotor. Wah, ini penghinaan. Lebih baik pulang saja. Ya. Cepat-cepat dia mau pulang, saudara. Untungnya, saudara, pegawai yang menyertainya ini, saudara, memberi nasihat. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepada Bapak, bukankah Bapak akan melakukannya supaya bisa sembuh? Ya sudah, lakukan aja Pak, dicoba. Nah ini saudara, satu nasihat yang baik ya, yang dilakukan oleh pegawai Naaman ini, baru kemudian saudara Naaman mau melakukannya. Ya. Dan dia, saudara lihat pada waktu pertama kali bajunya dilepas, dia mandi di sungai Yordan, ya saudara bisa lihat kusta ada di tubuhnya. Inilah yang menyebabkan dia harus berangkat untuk bisa disembuhkan. Saudara lihat, kusta ini adalah penyakit yang parah, saudara. Menyiksa lahir dan batin. Nah, apa yang dilakukan, saudara, setelah dia mendengar nasihat dari pegawainya ini, dia mandi. Mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali dan akhirnya betul-betul sembuh, saudara. Bahkan kulitnya seperti seorang anak yang baru lahir, ya sudah. Bersih. Nah setelah itu saudara, sebetulnya Naaman ini ingin saudara mempersembahkan satu pemberian kepada Nabi Elisa. Sebagai ucapan terima kasihnya dia kembali ke rumahnya Nabi Elisa untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan persembahan. Tentu persembahan itu berharga sekali saudara kepada Nabi Elisa. Namun Nabi Elisa menolaknya. Nah akhirnya ya sudah, Naaman kembali pulang ya saudara. Nah pada waktu Naaman hendak kembali, pada waktu itu saudara, Gehasi yang melihat situasi seperti itu, ya, maka dia cepat-cepat bertindak saudara. Dengan tipu dayanya, ya, dia meminta sebagian persembahan itu. Ya. Meminta persembahan itu dengan mengatasnamakan tuannya, yaitu Nabi Elisa. Dia berkata, Tuanku Elisa menyuruh aku, karena ada tamu datang. Ya. Lalu bohong saudara, untuk mendapatkan barang itu. Akhirnya dapat si Gehasi ini. Dengan tipu daya dan triknya ini saudara, dia dapat, tapi apa yang terjadi saudara? Nah ini barang-barang yang sudah dimintanya ya, lalu diberi Naaman, diberi tambahan ya. Barang ini berharga, bagus. Akhirnya Gehasi mendapatkan itu semua dengan caranya yang salah itu. Apa yang terjadi saudara? Singkat cerita, Nabi Elisa dengan karunia Allah yang luar biasa itu bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Gehasi. Tipu daya Gehasi dibongkar. Akhirnya Gehasi kena sakit kusta. Nah seperti itu. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan dari kisah tersebut saudara? Kita akan mempelajari beberapa hal kebenaran firman Tuhan ini sebagai dasar untuk melangkah di tahun yang baru ini. Seperti buku yang masih kosong yang harus kita isi. Nah mari saudara, kita akan mengisi kehidupan kita ini dengan cerita ini saudara, di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat 7 macam sikap dalam kehidupan ini dengan tokoh-tokoh atau orang-orang yang sudah kita lihat tadi saudara. Yang pertama, kita lihat anak perempuan Israel yang kecil ini saudara.
yang menceritakan tentang peduli jiwa-jiwa. Anak ini saudara tertawan oleh tentara Aram. Dan dia bekerja sebagai pelayan di keluarga Naaman. Ia masih kecil, dikatakan little maid. Tidak disebutkan namanya karena memang dia tidak terkenal. Lain dengan Naaman, kalau Naaman terkenal, panglima, pangkat. Sebetulnya anak perempuan Israel ini dalam keadaan yang sulit. Karena sebagai tawanan, budak, masih kecil, terpisah dari keluarganya, di negeri asing, tidak ada yang keluar, maksudnya tidak ada keluarganya saudara, penuh dengan keterbatasan. Namun kita dapat satu pelajaran saudara. Di dalam keadaan seperti ini saudara, budak perempuan ini mempunyai kesaksian hidup yang baik. Apa itu saudara? Kita lihat saudara, yang pertama dia tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut atau marah-marah, maki-maki saudara. Dalam keadaannya seperti itu. Anak itu tidak menuruti perasaan hatinya, seperti minder, rendah diri, kecewa, atau benci kepada tuannya karena tuannya ini yang membawa dia tertawan ini saudara. Jadi pelayan di rumahnya itu. Dia tidak seperti itu. Seperti keadaan-keadaan seperti sekarang ini saudara. Keadaan yang sulit ya. Kita belajar supaya kita saudara tidak mengeluh. Tidak menuruti perasaan hati kita di dalam saat-saat kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang tidak baik menurut kita saudara. Menurut keadaan dan lain sebagainya. Jangan kita merenungi keberadaan sekarang ini saudara. Ada beberapa banyak orang saudara dalam keadaan yang sulit ini mengeluh, merenungi keadaannya saudara. Misalnya gajinya, honorariumnya menjadi sedikit, pendapatannya jadi kecil. Sehingga dia berkata, mana cukup kalau caranya seperti begini terus aku bisa mati. Kalau caranya begini, saudara, jangan menuruti perasaan hati dengan mengeluh. Karena pegangan kita itu adalah firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam segala keberadaan kita, Tuhan sanggup untuk mencukupinya. Haleluya. Saudara, juga di dalam keadaan misalnya keluarga saudara, suami atau istri, anak kadang-kadang menjengkelkan. Ini anak sudah saya doakan lama tidak bertobat, masih bikin hati jadi pahit. Capek saya Pak rasanya. Enggak kuat saya merasakan keluarga saya. Problem saya begitu berat. Tidak kuat Pak. Tidak kuat Pak. Mari saudara. Dalam keadaan seperti begitu jangan mengeluh. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau orang datang kepada Tuhan Yesus saudara. Dia akan diberikan kelegaan, damai sentosa. Itu ada di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan satu ayat saudara yang terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 25. Ayat ini indah saudara. Buat saudara-saudara yang mungkin sedang merasa capek, jiwanya sudah tidak tahan, tidak kuat, lelah. Kita baca. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Oh haleluya. Di dalam Tuhan saudara, kita jangan mengeluh, tawar hati. Sebab itu akan membuat kita jadi kecil. Ada orang yang menghadapi yang sulit ini, menyalahkan keadaan. Wah ini gara-gara pandemi, ini gara-gara sebelah rumah ini gara-gara majikanku. Juga ada yang menyesali dirinya. Aduh nasib. Kok jadi begini? Saudara, itu yang membuat hidup tidak bisa bersuka cita. Karena merenungi nasibnya.
Padahal di dalam Tuhan, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada waktu kita menghadapi seperti itu. Saudara masih ingat berapa waktu yang lalu sudah diajarkan di ibadat minggu, saudara, minggu pagi. Trio, ya. Apa artinya trio? Bersukacita, berdoa, bersyukur. Itu ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di dalam segala perkara. Itu saudara. Jadi jangan mengeluh. Kalau ada masalah, bersukacita sambil berdoa dan bersyukur. Maka itu akan membuka pintu jalan keluar dalam kehidupan saudara. Haleluya. Segala sesuatu yang terjadi itu saudara, tidak ada yang kebetulan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin saudara-saudara. Haleluya. Budak perempuan ini saudara, ditawan, ya. Lalu dia dibuang ke negara Aram, kerajaan Aram, terpisah dari keluarganya. Lalu dia berada melayani di rumah Naaman, itu tidak kebetulan. Karena ini merupakan hasil pekerjaan Allah di dalam melaksanakan rencananya untuk menyelamatkan orang lain, yaitu Naaman dan keluarganya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah-masalah itu, saudara. Di balik masalah itu, Tuhan akan mengerjakan sesuatu menurut rencananya. Sebab itu saudara, bersukacita karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Berdoa, Tuhan pasti mendengar doa kita. Bersyukur bahwa persoalan kita akan ditolong oleh Tuhan. Ya saudara, jangan mengeluh, tapi bersyukur. Kita nyanyikan satu pujian, beri syukur, berilah syukur. Haleluya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Senang ataupun susah, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Senang ataupun susah, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Gadis ini saudara di dalam situasi seperti itu tidak mengeluh. Yang berikutnya saudara, kita lihat gadis itu peduli. Dia punya kasih, terbeban, lalu dia bersaksi. Gadis kecil itu saudara, dia tentu tidak diperdulikan oleh orang lain. Ya, namanya pelayan, budak. Tidak ada yang peduli sama dia. Namun dia tidak minta diberi belas kasihan. Ya, melainkan justru dia peduli melihat problem sakit dari tuannya ini saudara. Selain sakit, tuannya ini juga belum mengenal Allah. Karena bangsa Aram itu menyembah berhala. Belum mengenal Allah yang sejati. Anak gadis kecil ini punya kasih, terbeban, lalu bersaksi. Nah saudara, beberapa banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang saat-saat seperti ini saudara, mengalami problem, mengalami susah, baik dalam pekerjaan, di dalam keuangan, keluarga, kesehatan. Kita ada di tengah-tengah mereka, itu tidak kebetulan. Pedulilah, seperti gadis kecil ini saudara, dengan orang yang ada di dekat saudara, tetangga saudara, famili saudara, keluarga saudara. Tidak kebetulan saudara ada di situ. Jadi terang dan karam. Doakan saudara. Doakan. Saksikan. Menangkan jiwa-jiwa itu. Layani jiwa-jiwa itu saudara. Karena itu adalah rezeki rohani buat saudara dan saya. Melayani Tuhan saudara. Orang yang peduli ini. Saudara. Ini bukan satu pekerjaan yang sepele.
tapi adalah satu pekerjaan yang baik, bahkan paling baik, yaitu melayani dan menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, saudara. Karena pekerjaan melayani jiwa itu adalah pekerjaan yang mulia. Demikian pula dengan saudara. Allah bisa memakai siapa saja yang mau bersedia tentunya untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, kesaksian anak kecil perempuan ini tidak main-main, saudara. Luar biasa. Kesaksian ini penuh dengan kuasa. Loh, kok bisa begitu? Loh, coba saudara perhatikan. Anak perempuan ini bersaksi kepada siapa? Istri Naaman. Istri Naaman itu bisa percaya, saudara. Coba kalau tidak percaya, kamu omong kosong. Sudah, kamu kerja aja. Berhenti, saudara. Tapi kesaksian anak budak perempuan ini, saudara, bisa menggugah istri Naaman. Lalu disampaikan oleh istri Naaman ini kepada suaminya, Naaman. Naaman pun bisa tergugah. Lalu juga disampaikan kepada Raja Aram, saudara. Raja Aram itu juga tergugah. Loh, coba kalau 3 orang besar ini, saudara, tidak percaya omongan anak kecil ini. Omong kosong. Sudah. Maka tidak terjadi mujizat. Saudara, kalau saudara dan saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan, maka apa yang kita saksikan, apa yang kita katakan, itu bisa menjadi berkat, merubah kehidupan orang-orang yang ada di dekat kita. Seandainya, budak ini hanya merenungi nasibnya, saudara. Apalagi kesaksian hidupnya tidak baik, maka Naaman akan tetap menderita, tidak akan mengenal Allah. Orang yang membawa seseorang bisa sampai mengenal Allah yang benar, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Orang itu sendiri dan orang yang dimenangkan itu, saudara, itu akan bahagia, baik di dunia ini maupun sampai di dalam alam kekekalan. Itu seperti apa, saudara? Seperti bintang-bintang di langit yang bersinar cemerlang. Oleh sebab itu, saudara, di tahun yang baru ini, tahun 2022 ini, ada lembaran-lembaran kosong yang harus kita tulis. Marilah kita isi, saudara, kehidupan ini dengan peduli dan giat melayani jiwa-jiwa. Jangan mengeluh terhadap keadaan saat ini, tetapi kita justru jadi saksinya Tuhan. Peduli terhadap jiwa-jiwa. Ini yang pertama, saudara, dari 7 macam sikap ini. Sikap yang pertama sudah kita pelajari. Yang kedua, saudara. Nah, ini kembali sedikit ya, saudara. Jadi bersaksi menangkan jiwa itu adalah satu pekerjaan yang paling baik dan mulia. Oke, sekarang kita lanjutkan, saudara. Yang kedua, yaitu Raja Aram, saudara, yang bernama Ben-Hadad ini. Dia begitu tahu kalau si anak buahnya ini, Naaman ini mau berobat ya, saudara. Dia apa, saudara? Dia ini kan pemimpin, dia raja, dia berkuasa. Ia memberikan rekomendasi untuk menolong Naaman, yaitu dengan memberi surat pengantar kepada Raja Israel demi kesembuhan dari kustanya Naaman. Ya. Kita lihat dari hal ini, saudara. Orang ini berbuat baik, ya. Raja ini berbuat baik. Kita juga belajar, saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik selama ada kesempatan. Di mana saja dan kapan saja, saudara, kalau ada yang bisa kita tolong, ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik, kebaikan, itu adalah satu tanda wujud buah roh, saudara. Salah satu. Orang beriman juga begitu, ya. Dia sudah ditolong oleh Tuhan Yesus, diselamatkan. Selanjutnya juga dia harus berbuat baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan seseorang atau keadaan, kita harus melakukan. Dan itu sangat berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kebaikan itu jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Sekalipun di masa-masa yang sulit, tapi kita harus belajar untuk berbuat baik.
berbuat kebaikan. Sebab ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu ditulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16, saudara. Berbuat kebaikan. Ini penting. Termasuk kalau waktu kita dijahati sama orang, saudara. Firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan yang jahat, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Inilah ciri khas dari orang beriman, saudara. Berbuat baik. Sekalipun dijahati, dimusuhi, tapi yang keluar itu adalah tetap kebaikan. Ini yang kita pelajari pada bagian yang kedua ini, saudara. Berbuat baik itu baik, saudara. Namun, saudara lihat bahwa perbuatan baik ini yang dilakukan oleh Raja Aram ini terbatas, saudara. Karena apa? Karena dia belum mengenal Tuhan, belum mengenal Allah yang sejati. Jadi segala yang ada pada dia, baik takhta, keuang, dan lain sebagainya, saudara, kebaikan dia itu berhenti sampai di kuburan saja. Berhenti. Terbatas. Namun lain halnya dengan perbuatan baik dari si anak gadis kecil Israel ini, saudara. Dia bersaksi, dia menangkan jiwa, ya, dalam tanda kutip, Naaman ini, saudara, dan keluarganya. Nah, perbuatan baik gadis perempuan Israel ini terhadap Naaman, saudara, itu berlanjut sampai dalam kekekalan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, saudara, kita harus berbuat baik. Bukan tujuannya supaya selamat, karena kita sudah selamat di dalam Tuhan Yesus. Dan langkah berikutnya, kita adalah berbuat kebaikan agar boleh memperkenankan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita lihat sikap yang ketiga, saudara. Yaitu dari Raja Israel yang bernama Yoram. Raja Yoram ini, saudara, itu bawa perasaan. Istilah zaman sekarang itu baper, ya. Terbawa perasaannya. Setelah dia menerima surat yang dibawa oleh Naaman ini, saudara, lalu dia baca, maka pada waktu itu dia juga terbawa perasaannya, saudara. Dia panik dan bereaksi negatif, saudara. Dia marah, saudara. Dia, ya kalau zaman sekarang itu maki-maki, marah-marah, saudara. Ya, apa yang dikatakan dia, saudara? Coba kita lihat di dalam 2 raja-raja itu, saudara. Fatsal yang kelima, ayat yang ke-7. Saya bacakan, saudara, 2 Raja-Raja 5, ayat yang ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini untuk dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Itu kata dari Raja Aram ini, saudara. Jadi perasaannya begitu terbawa, baper sekali, saudara, Raja Aram ini. Sebetulnya dia kan Raja Israel, ya. Raja Israel, di mana Tuhan ada di situ. Justru kehadiran Naaman ini yang belum mengenal Tuhan harusnya jadi berkat, bukan jadi beban atau jadi masalah bagi dia atau merepotkan dia, saudara. Raja Aram ini, saudara, dia salah paham menerima surat itu. Berapa banyak orang, saudara, ribut, tegang, terbawa perasaannya karena salah paham. Sebetulnya surat itu ditujukan, ya, bukan langsung kepada dia, tapi supaya surat itu atau proses itu dilanjutkan kepada Nabi Elisa, nabinya Israel. Tapi karena si Raja Israel ini, saudara, tidak paham, tidak mengerti, emosi, saudara. Ini, saudara, lihat, kalau orang sudah terbawa perasaannya, lalu emosi, wah, saudara lihat, marah-marah, maki-maki, ya, saudara. Sebetulnya ini satu berkat, kok malah dianggap sebagai merepotkan.
bikin gara-gara, wah mau berkelahi ya sama saya ya. Wah begitu saudara. Mengapa? Raja Israel di mana di situ ada Tuhan, ada nabi Tuhan, tapi kok sikapnya seperti begitu? Memang saudara, kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 3, ayat pertama dan kedua, di situ dikatakan bahwa Raja Aram ini, Raja Israel, berbuat jahat, tidak berkenan kepada Tuhan saudara. Melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Inilah orang kalau sudah jauh dari Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, ya saudara, dia mulai pakai otak, pakai akal. Memang kita punya otak untuk dipakai saudara, tapi kalau menghadapi masalah, otak atau akal itu terbatas. Buktinya ini raja saudara, Raja Israel, namun dia memakai akalnya sendiri, memakai kekuatannya sendiri. Waktu terima surat ini, wah ini cari gara-gara ini, saya nggak terima ini. Waduh saudara. Dia juga berpikir raja ini saudara, Raja Israel. Orang sakit kusta kan tidak bisa disembuhkan. Kok datang ke sini saya disuruh sembuhkan. Gak masuk akal ini, tidak bisa sembuh. Itulah saudara, kalau orang pakai kekuatan sendiri, ya saudara, ya seperti itu. Terbatas. Raja Israel, saudara, tapi dia sudah undur dari Tuhan. Termasuk rakyatnya pada waktu itu saudara. Kalau orang sudah jauh dari Tuhan, undur saudara, maka pada waktu jiwa-jiwa itu datang untuk dilayani, malah ditolak saudara. Dengan macam-macam alasan, wah ini merepotkan ini, tidak masuk akal ini, mengganggu saya. Kan saya enak-enak di zona nyaman, sudah saya jangan diberi pelayanan jiwa-jiwa, urus sendiri, saya mau santai-santai, jangan merepotkan. Apalagi kok melayani jiwa-jiwa itu saudara, makan hati, makan perasaan, tenaga pikiran, kadang-kadang menjengkelkan. Saudara, seperti itu saudara. Bagaimana dengan keadaan saudara kalau menghadapi hal-hal seperti ini? Apakah seperti Raja Aram ini saudara, Raja Israel, di mana sebetulnya itu adalah umat Allah, panik, takut, lalu berkata negatif, marah-marah? Jangan saudara, jangan. Kalau ada di antara saudara yang selama ini justru malah sering marah-marah, emosi, perasaannya selalu terbawa, tidak tenang saudara, jengkel, dendam, meninggalkan Tuhan, menjauhi pelayanan saudara, jangan. Itu seperti ranting yang lepas dari pokok saudara. Raja Israel ini jahat, undur dari Tuhan. Imannya jadi lemah, lalu tidak mau pelayanan saudara. Ditinggal. Ditinggal karena itu dianggap merepotkan. Kadang-kadang orang-orang berkata, kok semua pekerjaan pelayanan ini dibebankan kepada saya? Apa enggak ada orang lain? Wah mulai marah saudara. Mulai marah ya. Pelayanan jiwa-jiwa itu dianggap merepotkan, mengganggu kenyamanan dirinya. Gak usah saya, orang lain saja. Pokoknya yang penting jangan saya, jangan saya. Itu persis seperti yang dikatakan Musa saudara. Pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani umat Allah. Dia tidak mau melayani saudara. Terserah, kasihkan ke siapa saja, pokoknya jangan saya. Nah itu saudara. Mestinya Raja Yoram ini tidak perlu terbawa perasaannya sedemikian rupa saudara. Ya, tidak perlu takut. Ya. Sebab apa? Sebab dia kan Raja Israel di mana Allah bertakhta. Dia bisa toh bertanya-tanya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Atau setidak-tidaknya dia bisa bertanya kepada hamba Tuhan. Pemimpin rohani pada waktu itu adalah Nabi Elisa. Dia bisa berkonsultasi, dia bisa bertanya. Tapi memang Raja Aram pada waktu itu tidak mau. Karena sudah berbuat jahat, tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Demikian pula dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan.
diam-diam simpan dosa, saudara. Pada waktu ada persoalan, pada waktu ada pelayanan, dia takut menghadapi. Dengan banyak alasan, saudara, tidak mau. Dosa ini yang menyebabkan seseorang berpisah dari Allah. Oleh sebab itu, saudara, kita harus jaga hati kita. Mungkin kadang-kadang kita mengalami tuduhan. Belum ditanya, belum diklarifikasi, kita sudah tuduh. Kamu ya yang ini. Padahal kita tidak berbuat apa-apa. Lalu perasaan kita mulai jadi jengkel, marah, pahit, kecewa. Jangan, saudara. Itu tidak kebetulan. Asal kita jangan jauh dari Tuhan. Ya, saudara. Kadang-kadang ada orang yang mungkin berkata sesuatu yang tidak enak kepada kita. Mungkin badan kita waktu itu agak gemuk ya, saudara. Lalu orang itu berkata, wah kamu kok gemuk begini, bagaimana masa depanmu? Waduh, langsung hati kita hilang, saudara. Dikata-katai seperti begitu. Atau ada yang menyindir, saudara. Kalau badan kita sedang subur, ya agak melebar ke samping ya, saudara. Ada yang berkata begini, wah kamu kok sekarang tambah kurus ya. Waduh, kita kena sindir begitu, saudara. Lah kalau kurusnya segitu, apalagi nanti gemuknya ya, saudara. Tapi tujuannya dia menyindir. Ya sudahlah, kita jangan masukkan hati kita, lalu kita jadi baper ya, saudara. Jadi tidak senang, Tuhan tidak berkenan. Tapi kita belajar untuk menerima semua keadaan itu. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, ya saudara. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir, karena ada Allah di pihak kita. Allah itu tidak memberi kita atau bukan memberi roh ketakutan kepada kita. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oleh sebab itu saudara, dalam menghadapi apapun, jangan takut, jangan khawatir, jangan terbawa perasaan hati saudara. Tetapi jaga hati saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetap berkenan kepada Tuhan. Dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar saudara. Memang bukan Raja Aram yang bisa menyembuhkan Naaman. Tapi bukankah ada Allah Israel yang luar biasa yang bisa menolong kita. Demikian pula saat ini. Dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kita adalah seorang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kalau saudara saat ini merasa lemah, merasa tidak senang, coba saudara koreksi diri dulu. Periksa diri dulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak berkenan, kebencian. Mungkin ada di dalam hati itu. Ketidaksenangan, jauh dari Tuhan, tidak lagi berdoa. Sehingga putus hubungan dengan Tuhan. Saudara, koreksi diri. Lalu bereskan. Ya, memang kalau ada dosa itu tidak enak saudara. Cepat bereskan. Ya, bereskan saudara. Jangan dalam kondisi seperti ini malah marah-marah, emosi, murung, menyesali keadaan, bingung, hatinya benci, jengkel. Mari saudara, di tahun 2022 ini, jangan dipimpin lagi dengan perasaan seperti tadi saudara. Tetapi jaga hati saudara dengan penuh dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan dan doa. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Haleluya. Jadi saudara, bagian yang ketiga ini kita diajarkan supaya jangan bawa perasaan, tetapi jaga hati. Sekarang kita perhatikan macam yang keempat saudara. Sikap hidup yang keempat itu adalah hidup baru. Yaitu Naaman ini saudara. Naaman itu sebetulnya artinya bagus saudara. Menyenangkan, artinya juga sedap. Naaman ini orang pangkat. Dia orang yang terpandang. Tetapi sakit kusta. Kusta itu adalah penyakit yang cukup berat. Menderita lahir dan batin. Orang-orang melihat, wah ini orang besar, ini orang kaya, orang pangkat. Wah hebat, senang ini pasti.
Tapi kalau saudara lihat dalam pribadinya Naaman, dia susah saudara. Dia susah. Setiap orang itu punya kesulitan dan kesusahannya atau pergumulannya sendiri-sendiri saudara. Namun setiap orang perlu punya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ini saudara, setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tidak sama. Namun kalau orang itu punya Tuhan Yesus, apapun keadaannya saudara, Tuhan akan sanggup menolong dia. Nah, kita akan perhatikan apa yang dilakukan oleh Naaman ini saudara. Yang pertama, dia itu menanggapi atau merespon firman Tuhan. Setelah dia mendengar kesaksian dari pelayan perempuan ini saudara, dari istrinya, dia merespon lalu dia berangkat. Ini tidak gampang saudara. Untuk percaya firman Tuhan itu tidak mudah. Tapi kalau dia begitu percaya akan kesaksian itu bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, dia berangkat saudara. Ini perjalanan yang cukup jauh saudara. Selain itu dia juga menyiapkan satu persembahan yang begitu berharga. 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian. Lalu ia menyiapkan semuanya itu dan dia berangkat saudara. Ia mau berkorban demi menanggapi firman Tuhan itu saudara. Wah senang saudara. Tahap pertama ini bagus saudara. Dia merespon firman Tuhan, bagus. Oke, baik. Lalu dia melangkah saudara. Dia melangkah, dia tidak berhenti. Dia melangkah, merespon. Lalu kita lihat selanjutnya saudara. Yang kedua, tersinggung. Setelah dia mengadakan perjalanan yang cukup jauh, tentu ini melelahkan, ya, maka sampailah ia di tempat di mana Nabi Elisa berada. Ternyata saudara, ia tidak ditemui secara langsung, tidak disambut oleh Nabi Elisa, tetapi hanya pembantunya saja. Ya mestinya kan didoakan, dijamah, panggil namanya Tuhan. Ini cara yang tidak masuk akal. Naaman berpikir begitu, saudara. Apalagi disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan yang dianggap kotor. Melihat situasi dan perlakuan seperti ini saudara. Naaman saudara terbawa perasaannya. Jadi bukan cuma Raja Israel itu saja saudara. Naaman juga tersinggung. Dia marah saudara. Gusar. Panas hati dikatakan dalam terjemahan yang lain. Mendapat perlakuan seperti ini. Apa-apaan ini? Ini penghinaan, perlakuan tidak pantas. Karena dia memang orang terhormat saudara. Dia orang berkedudukan. Dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada Nabi Elisa dan lain-lainnya. Mendapat perlakuan seperti ini dia tidak terima. Ini perbuatan yang tidak menyenangkan saudara. Mestinya kan saya ini disambut, dilayani, dihormati, diperhatikan, malah diperlakukan seperti itu. Saudara-saudara, justru inilah ujian iman terhadap kehidupan kita pada waktu kita mendapatkan hal-hal seperti itu. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Naaman disuruh cara yang sederhana sekali untuk kesembuhannya. Ya mandi di sungai Yordan 7 kali nanti pasti sembuh. Itu kan sederhana saudara. Tapi tidak mau si Naaman yang sederhana mendapat cara yang sederhana tidak mau saudara. Makanya dia malah marah-marah mau pulang. Pulang saja sekarang. Apa-apaan ini. Berapa banyak orang saudara dalam kesulitan diberitahu percaya Tuhan. Tuhan pasti tolong. Apa? Ngomong enak. Cuma bicara saja. Kalau nggak ada uangnya nggak bisa jalan semuanya. Tahu. Ngawur aja kamu. Marah saudara. Diberi nasihat yang gampang untuk percaya sama Tuhan. Membereskan dosanya malah tidak mau. Marah-marah saudara. Untunglah saudara.
pada waktu itu si Naaman kan punya pegawai-pegawai yang menyertai saudara. Pegawai-pegawainya ini saudara memberi nasihat kepada Naaman. Ya, supaya melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Elisa. Kan gampang ya. Bapak kalau disuruh yang sukar kan mau. Apalagi cuma cara begini. Ya lakukan aja Pak, siapa tahu bisa sembuh. Pegawainya ini saudara memberi nasihat yang baik. Memberi nasihat yang baik saudara. Dan Naaman taat. Dengan nasihat itu Naaman mendengar saudara. Ini perhatikan buat pimpinan-pimpinan. Ya saudara. Kadang-kadang nasihat anak buah itu dianggap, kamu ngerti apa, saya kan atasanmu. Jangan banyak omong kamu, sudah diam aja. Pokoknya kamu tak bayari, sudah ikut saja. Naaman tidak saudara. Dia mau perhatikan nasihat dari anak buahnya dia saudara. Mungkin ada nasihat dari anggota keluarga saudara. Mungkin saudara kepala keluarga, kepala kantor, kepala gereja saudara. Kalau ada nasihat dari bawahan, kalau itu memang dari Tuhan, perhatikan. Mungkin itu satu pesan Tuhan saudara, siapa tahu. Coba kalau Naaman menolak nasihat dari pegawainya ini, dia langsung pulang, tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan Naaman. Tapi karena dia mau mendengarkan itu saudara, maka ia mau membenamkan dirinya mandi di sungai Yordan 7 kali. Ini tentu ada artinya saudara. 7 itu sempurna. Sungai Yordan itu menggambarkan mati lepas dari dosa saudara. Kalau seseorang mau taat firman Tuhan, dalam ketaatan sepenuhnya, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau mati lepas dari hidupnya yang lama, dari dosa, maka orang itu akan mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Naaman mendengar firman Tuhan, lalu dia mau taat sepenuhnya, merendahkan hati dan mentaati firman Tuhan bukan separuh-paruh, tapi sepenuhnya sampai sempurna. Maka yang terjadi apa saudara? Keajaiban. Naaman sembuh. Naaman selamat oleh karena percaya kepada Allah Israel. Berapa banyak saudara orang yang terbawa perasaannya, laki-laki perasaan saudara. Contohnya Haman. Haman itu sangat tersinggung dengan sikap Mordekai yang tidak mau beri hormat. Akhirnya Haman saudara sampai berencana membunuh semua orang Yahudi pada waktu itu. Juga murid Tuhan saudara, yaitu Yohanes dan Yakobus pada waktu ditolak oleh orang Samaria. Sampai dia berkata, apakah aku ingin turunkan api dari langit untuk menghanguskan mereka? Sampai Tuhan menegur mereka. Kamu tidak tahu roh apa yang ada di dalam kamu. Ada roh kebencian saudara. Tuhan menegur mereka. Jadi perasaan kita ini saudara, kita harus jaga. Jangan sampai tersinggung seperti Naaman tadi saudara. Kadang-kadang orang cuma berkata, loh bajumu kok tetap saja ya. Apa enggak pernah ganti toh? Wah langsung kita jadi tersinggung saudara. Mungkin kita pernah memberi tumpangan kepada seseorang, ya orang itu masuk di dalam mobil kita, sudah diberi tumpangan begitu, orang itu nyeletuk saudara. Pak, mobilnya kok jelek ya Pak ya? Apa enggak ada yang lainnya toh Pak? Waduh saudara, langsung orang itu yang punya mobil saudara, sudah dikasih tumpangan gratis, malah dicacati begitu. Ya sudah saudara, itu tidak kebetulan. Tapi jangan tersinggung ya saudara. Siapa tahu itu jalan berkat dari Tuhan sehingga mobil saudara itu bisa diganti dengan lebih baik. Tidak tahu kita, tapi jangan kita marah. Ya, ada berapa banyak orang yang terbawa perasaannya saat ditanya bagaimana kehadirannya, absensinya, ibadatmu di gereja, malah marah-marah. Gak enak hati saudara. Ada orang yang habis pelayanan saudara diminta untuk mengisi laporan, malah marah-marah saudara. Tersinggung. Mestinya, saudara, kita ini ikut Tuhan, makin lama, makin sabar, makin rendah hati, makin mudah diatur, makin taat, saudara.
Bukannya seperti Naaman tadi saudara, sedikit-sedikit tersinggung. Tidak kenaan, tidak bisa diatur saudara. Tentu kalau saudara dengan orang lain ya, kalau bicara atau bersikap yang baik, jangan sampai membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain jadi marah. Ya, misalnya begini saudara, ada orang yang berkata waktu ketemu sama seorang laki-laki saudara ya, loh ini tak istrimu, apa enggak ada lagi yang lebih jelek tak? Waduh, langsung saudara, itu seperti dihantam gitu ya. Kalau ngomong, kalau bicara begitu kasar, pedas saudara. Ada juga orang ini saudara, waktu dia berkunjung kepada temannya yang habis punya bayi ya saudara. Lalu dia berkata, waduh anakmu ini lucu, kayak babi ya. Saudara, waktu berkata lucu, senang saudara yang punya bayi ini. Tapi waktu berkata kayak babi, langsung wajahnya merah saudara. Karena apa? Karena tersinggung ya. Tentu jangan kita berkata demikian. Haleluya, haleluya. Saudara, kita lanjutkan lagi ya. Jadi perkataan kita harus jadi berkat juga. Yang ketiga saudara, kita lihat apa yang dialami oleh Naaman pada waktu dia mendengar nasihat dari pegawainya ini. Dia lakukan seperti itu, taat sepenuhnya. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Sembuh saudara. Akhirnya ia terima mujizat Tuhan yang luar biasa. Penyakit kustanya sembuh sama sekali. Ini adalah anugerah Allah, mujizat Allah yang luar biasa. Sebab mengapa saudara? Di Israel banyak yang sakit kusta. Tetapi tidak ada yang disembuhkan kecuali Naaman. Saudara, kesehatan, kesembuhan itu adalah satu berkat yang besar dalam kehidupan ini saudara. Itu berharga mahal. Kalau saudara dan saya sampai saat ini sehat, sembuh, kuat, bersyukurlah saudara. Ini adalah anugerah yang besar. Kita diberi kesehatan, kesembuhan, tubuh yang kuat sampai saat ini. Bersyukurlah saudara. Kalau saudara saat ini mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak saudara, yang sedang mengalami penyakit, problem, belum punya pasangan, belum punya pacar. Pak, saya ini susah, tidak punya anak. Atau ada yang mengeluh, Pak saya ini belum punya pacar. Pak saya ini kecewa sama istri, sama suami saya. Pak saya ini susah tidak punya pekerjaan. Pak saya ini punya pekerjaan tapi bos saya ini rewelnya banget Pak. Waduh berat Pak, tidak tahan saya Pak seperti ini. Saudara-saudara, alami mujizat seperti yang dialami oleh Naaman. Taati firman Tuhan saudara, sampai lengkap. Maka mujizat itu akan terjadi. Pak, saya ini sekarang sedang sakit. Tidak bisa sembuh. Katanya dokter harus minum obat selamanya. Ya sudah, kalau memang harus minum obat, ya silakan, tidak apa-apa saudara. Tapi bukankah saudara bisa minta mujizat yang dari Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Saya bacakan bunyinya demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Saudara, kalau ada di antara saudara yang saat ini sakit, seperti Naaman, tidak mungkin sembuh. Siapa yang bilang? Masih ada mujizat dari Tuhan. Percayalah, percayalah saudara. Saya juga mengalami saudara pada waktu 1 tahun yang lalu saudara.
tangan saya ini baik kanan maupun kiri, terutama yang kiri ini saudara, kalau diangkat seperti begini, sebentar saja. Waktu diturunkan, sakitnya minta ampun saudara. Tidak bisa buat mengangkat. Jadi seperti orang tidak bisa saudara, jadi mesti begini, tidak bisa diangkat. Kalau diangkat, apalagi kalau terima doa berkat itu saudara, tidak bisa. Karena kalau sudah angkat sebentar, diturunkan, sakit sekali saudara. Oke, saya juga periksakan ya saudara, kenapa sudah minum obat, dikasih salep, di macam-macam terapi, ya tidak bisa. Kenapa? Karena menurut kedokteran, otot saya itu sudah lengket, tidak bisa atau sukar untuk disembuhkan. Tapi untungnya saya pegang 1 Petrus 2 ayat 24, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dosa kita diampuni, maka penyakit kita, sakit kita bisa juga disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya itu saudara, saya gerakkan. Ya, saya latihan sebisanya saudara, tapi saya berharap hanya kepada Tuhan. Sudah, segala hal sudah dilakukan tapi tidak ada hasil. Ya sudah, saya berdoa, singkat cerita saudara. Maka beberapa waktu yang lalu saudara, tangan saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Percayalah saudara, yang sakit, yang sedang dalam persoalan, tidak punya pekerjaan, keluarganya sedang kalut dan lain sebagainya. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bisa disembuhkan, bisa ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Saudara lihat tangan saya, ini bukan kuat gagah saya. Tuhan sudah tolong, saudara juga akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Yang berikutnya saudara, Naaman ini juga menerima sesuatu yang luar biasa saudara. Yaitu apa? Dia bisa mengenal Allah Israel yang benar. Dulu dia menyembah berhala. Sekarang waktu dia sudah disembuhkan, berlanjut dengan menyembah Allah Israel yang benar saudara. Kehidupannya sudah berubah. Kalau cuma terima kesembuhan itu ya baik-baik saja saudara. Tapi yang kedua ini, yaitu mengenal Allah yang benar, bisa mendapatkan jalan yang benar, itu adalah satu hal yang sangat berharga. Kesembuhan itu baik, perlu. Tapi yang lebih jauh lebih berharga dan kekal itu adalah mengenal Allah, mendapatkan juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan. Itu adalah anugerah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan saudara. Lalu dia berterima kasih kembali kepada Nabi Elisa. Ya saudara, seperti satu orang Samaria yang sudah disembuhkan dan kembali kepada putra manusia Yesus. Inilah tanda orang yang tahu berterima kasih saudara. Jadi ia bermaksud untuk memberikan persembahan kepada Elisa. Selain mengucapkan terima kasih itu, tapi Elisa tidak mau menerima, ditolak saudara. Naaman sudah sembuh. Naaman sudah mengenal Allah, mengenal Tuhannya Israel yang hidup. Haleluya, haleluya. Demikian pula dengan saudara, dimanapun saudara bisa mendengar siaran ini atau mengikuti ibadat ini saudara. Hidup saudara, nasib saudara bisa berubah jadi baik, indah, luar biasa. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, jangan kita di tahun yang baru ini, sikap-sikap kita makin tidak karu-karuan. Sering marah-marah, tetapi justru kita harus makin sabar saudara. Jangan makin tersinggung, tidak kenaan, tidak bisa diatur. Tetapi kita makin rendah hati. Makin cinta damai, mau mengampuni. Sehingga hidup kita, saudara, itu mau diperbaharui. Terus meningkat sampai puncak,
menjadi seperti Kristus, saudara. Ini, saya bacakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Ya saudara, Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Ini saudara, bagian yang penting dalam kehidupan kita. Sampai seperti Kristus. Kita lihat bagian yang berikutnya saudara. Sikap yang kelima yaitu dipimpin roh. Ini kita dapatkan dari Nabi Elisa, kehidupan Nabi Elisa. Nabi Elisa ini saudara dipimpin roh dalam kehidupannya. Contohnya apa saudara? Dia itu cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu cinta jiwa-jiwa. Setelah dia mendengar berita bahwa Naaman datang ke kerajaan Israel yaitu Yoram yang marah-marah itu saudara. Lalu dia menawarkan diri agar Naaman disuruh datang kepada dirinya. Naaman ini saudara, si Elisa ini begitu mendengar Naaman datang saudara. Oh ini jiwa-jiwa harus aku layani. Disuruh datang kepada dia saudara. Kalau saudara tahun ini bagaimana? Apakah saudara makin cinta Tuhan dengan mencintai jiwa-jiwa? Ya Pak, saya cinta Tuhan, tapi kalau suruh melayani nanti dulu, saya masih repot. Loh bukan saudara, bukan. Kalau orang cinta Tuhan, itu juga cinta jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa, ada belas kasih. Ini dari Nabi Elisa saudara. Sikapnya itu cinta Tuhan. Terus apa saudara? Dia itu penuh dengan kuasa ilahi. Kalau dulu gurunya saudara, Elia itu luar biasa kan. Doanya sungguh-sungguh, maka Elia itu gurunya itu jadi luar biasa saudara. Nah, anak bimbingnya Nabi Elia yaitu Elisa ini saudara. Itu tambah luar biasa. Dia mendapat pengurapan 2 kali ganda saudara. Inilah Nabi Elisa. Dipimpin roh saudara. Ada kuasa di dalam hidupnya. Loh kenapa kok dia menyuruh Naaman untuk pergi ke sungai Yordan mandi 7 kali? Itu mendapatkan hikmat dari ilahi saudara. Sebab apa? Sebab sungai Yordan itu tidak bisa menyembuhkan. Tidak bisa menyembuhkan saudara sungai Yordan. Tidak bisa. Meskipun mandi 7 kali. Kalau tidak Tuhan yang menyuruh nggak bisa saudara. Buktinya banyak orang yang tidak sembuh. Kalau sudah tahu begitu kan mandi semua di sungai Yordan 7 kali saudara. Tapi rupanya Naaman saja saudara yang disembuhkan. Oleh karena Naaman ini saudara mau taat. Ini saudara. Elisa penuh pengurapan dari Tuhan. Demikian pula dengan saudara dan saya. Dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita punya kuasa ilahi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara dan saya harus penuh dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Agar kuasa ilahi itu ada pada kita. Yang ketiga dari Elisa ini saudara. Dia itu adalah hamba Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan hanya oleh Tuhan. Yang tidak diperintahkan oleh Tuhan tidak diatasnamakan Tuhan saudara. Kita juga adalah hamba-hamba Allah. Melakukan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Jangan kita melakukan skenario diri kita sendiri saudara. Kita serahkan keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita, pelayanan kita hanya kepada Tuhan. Sebab kita ini adalah hamba-hambanya Allah. Saudara dan saya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Datangi saudara, mungkin itu tetangga, saudara yang ada di rumah saudara. Doakan yang sakit, yang menderita, yang dalam problem. Asal hidup saudara ini sebagai hamba Allah. Seperti Elisa ini saudara. Hidupnya berkenan kepada Allah. Dia rendah hati, hidup dalam kesucian dan ketulusan. Oleh sebab itu kuasa Allah
ada pada Nabi Elisa, juga ada pada saudara dan saya. Di tahun yang baru ini saudara, 2022, ada lembaran-lembaran kosong yang siap kita jalani. Biarlah kita seperti Nabi Elisa ini saudara. Langkah-langkah kita di hari-hari ke depan mau dipimpin oleh Roh. Mengandalkan Tuhan. Jangan dipimpin oleh daging dan mengandalkan kekuatan sendiri. Haleluya. Kita lanjutkan bagian yang ke-6 saudara. Sikap yang ke-6 ini adalah dari pegawai-pegawai Naaman. Yang memberi nasihat yang baik. Tidak kebetulan saudara. Naaman ini mendapatkan atau berada di antara pegawainya yang baik ini saudara. Memberi nasihat yang baik. Demikian pula dengan saudara dan saya. Beri nasihat, beri dorongan, semangat yang baik kepada setiap orang yang memerlukannya saudara. Bahkan dikatakan hendaklah kamu saling menasehati. Ya saudara, coba kalau ada di antara sekitar kita yang perlu nasihat, perlu dorongan semangat. Ya Pak, tetap semangat ya Pak ya. Pak, tetap setia kepada Tuhan. Pegawainya Naaman ini juga berkata begitu kepada Naaman. Waktu Naaman marah, saudara mau pulang. Bapak, seandainya Bapak disuruh hal yang paling berat, kan Bapak mau melakukan supaya Bapak sembuh. Apalagi cuma disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Masa Bapak enggak mau? Nah saudara, kata-kata itu menyejukkan buat Naaman. Akhirnya Naaman melakukan saudara. Coba aja Pak, enggak ada ruginya. Mungkin ada saudara yang lihat sebelahnya yang sedang susah. Pak, percaya Tuhan. Bu, jangan khawatir. Tuhan bisa menolong persoalan ibu. Ya, beri nasihat saudara. Ya, beri nasihat. Juga kalau nasihat yang lainnya juga bisa saudara. Kalau misalnya ada orang yang sudah kena penyakit, mungkin kencing manis ya saudara. Lalu kalau makan, misalnya apa saudara, terang bulan itu ya. Terang bulan itu kan bunder ya saudara. Lalu kalau orang bikin itu, saudara tahu itu menteganya banyak, terus gulanya banyak, lalu coklatnya banyak, susunya banyak, saudara. Jadi manis saudara. Nah, ada orang yang sudah tahu begitu, dia tidak makan misalnya 1/16 atau 1/8 saudara. Itu dia mau makan semua saudara. Sampai satu orang di rumah dipesani, awas ya, itu punyanya mama, itu punyanya papa, jangan diotak-atik. Artinya dia mau menghabiskan sendiri saudara. Ya jangan kaget kalau tubuhnya konslet saudara. Kenapa? Karena tidak mau menjaga diri. Lah orang seperti itu bisa saudara nasihati. Bu, jaga bu, jangan sampai seperti begitu. Kalau nanti seperti begitu konslet bagaimana? Kacau semuanya. Ya sampaikan dengan baik ya saudara. Tapi jangan memberi nasihat yang jelek saudara. Bu, kalau cari mantu itu yang soge, yang pintar. Ya, itu nasihat yang tidak alkitabiah saudara. Jangan memberi nasihat yang seperti itu. Kalau beri nasihat seperti itu bisa mencelakakan, menjerumuskan orang. Mestinya dia berkata, Bu, cari mantu itu sembahyang dulu agar dapat mantu yang takut akan Tuhan dan setia. Nah begitu saudara. Karena orang cari mantu itu kan tidak tahu keberadaan latar belakangnya. Ya. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan, dia akan minta kepada Tuhan sembahyang. Supaya dapat mantu yang takut akan Tuhan. Lebih dari segala perkara saudara. Puji nama Tuhan. Saya lanjutkan pada sikap yang ke-7 saudara. Yaitu dari Gehasi. Cinta dunia. Kita harus berjaga-jaga saudara. Sebab iblis itu selalu mencari kesempatan. Iblis itu seperti singa yang hendak menjatuhkan kita. Jangan sampai kena panah berapi dari si iblis itu saudara. Seperti Gehasi. Gehasi itu cinta dunia. Kelihatannya dia pelayanan begitu saudara. Tapi tidak tulus saudara. Begitu ada kesempatan, apa yang dilakukan dia saudara? Dia itu hatinya cinta uang saudara.
Melayani bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Buktinya pada waktu ada kesempatan itu, wah ini kesempatan ini. Waktu si Naaman mau pulang saudara. Orang persembahan begitu banyak kok disia-siakan. Gak apa-apa, sikat aja. Ini banyak uangnya ini yang bikin bahagia. Ini bikin saya cukup, nanti kalau pensiun sudah tidak akan kekurangan. Dia pikir itu senang saudara. Padahal firman Tuhan berkata, cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Cukupkan diri saudara dengan apa yang ada. Jangan jadi hamba uang, tapi kita jadi hamba Allah. Memang kita harus cerdik saudara. Seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Rasul Yudas itu muridnya putra manusia Yesus saudara. Tapi karena cinta uang akhirnya hancur dan binasa karena cinta akan uang. Sikap ini saudara berbahaya. Orang yang tidak tulus, cinta uang, cinta harta, segalanya dilihat yang perkara-perkara dunia ini saja saudara. Sekarang kita lihat yang kedua. Lalu dia berbohong saudara. Untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Gehazi ini cerdik saudara. Tapi tidak tulus sayangnya. Ya, dia juga tidak takut. Kelihatannya melayani. Ya, tapi dia menghalalkan segala cara. Asal dapat keuntungan. Lalu ia berbohong. Kepada Naaman dikatakan dia mencatut saudara. Artinya mengatasnamakan tuannya yaitu Nabi Elisa. Oh kedatangan tamu perlu barang-barang ini silakan diberi. Waduh saudara. Gehazi tidak berpikir bahwa itu adalah satu dosa. Berbohong itu sudah dosa saudara. Tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bohong saudara. Juga ayat sebelumnya itu dia katakan demi nama Tuhan. Nyatut lagi namanya Tuhan saudara. Terus kemudian pada waktu dia sudah mendapatkan barang-barang itu. Waktu dia ketemu sama tuannya Nabi Elisa saudara. Nabi Elisa berkata dari mana kamu ini? Dia berkata apa saudara? Tidak dari mana-mana kok. Bohong lagi saudara. Bohong demi bohong dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut, yang tidak tulus. Itu saudara. Akhirnya apa? Upah dosa itu maut. Bohong itu dosa. Dosa itu maut. Celaka. Endingnya adalah neraka. Oleh sebab itu saudara-saudara. Di tahun 2022 ini. Kita mempelajari sikap-sikap ini saudara. Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Dan menghindari hal-hal yang tidak berkenan ini. Tidak tulus, bohong. Itu harus dipinggirkan dalam kehidupan kita. Saudara lihat, dosa itu merusakkan banyak hal dalam kehidupan kita. Saudara, seharusnya Gehazi itu muridnya Elisa. Kalau Elisa muridnya Elia, saudara, begitu luar biasa. Mestinya Gehazi paling tidak ya sama seperti gurunya Elisa saudara. Namun karena Gehazi tidak menjaga dirinya saudara. Tidak tulus, cinta uang. Akhirnya gagal saudara. Mestinya dia menjadi seperti Elisa. Saudara, bahkan mendapat urapan 2 kali ganda. Namun Gehazi tidak jadi apa-apa. Oleh karena dia cinta dunia, cinta uang, tidak tulus, suka berbohong, sembunyi-sembunyi, simpan dosa, akhirnya celaka. Haleluya. Ini saudara yang kita pelajari. Agar di tahun yang baru ini kita melangkah dengan sikap-sikap yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara, sekarang kita ambil ringkasannya dari 7 macam sikap ini dalam kehidupan kita. Supaya langkah-langkah kita ini bisa kita dapat pelajaran dari kebenaran firman Tuhan.
Secara singkat saya bacakan saudara. Yang pertama, kita peduli jiwa-jiwa. Jangan mengeluh. Yang kedua, berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan, yang baik buat orang lain, lakukan. Jangan berdiam diri. Yang ketiga, jaga hati. Karena hati adalah sumber kehidupan. Jangan dibawa perasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jaga hati. Yang keempat saudara, itu adalah hidup baru seperti Naaman itu saudara. Terus diperbarui sampai menjadi seperti Kristus. Hidup baru itu adalah satu perkara yang luar biasa. Karena akan bersambung di dalam kekekalan. Yang kelima saudara, dipimpin roh seperti Nabi Elisa. Hamba Allah, penuh dengan kuasa Roh Kudus dan firman. Yang keenam saudara, kita ditaruh di tempat di mana kita berada supaya bisa memberi nasihat kepada orang-orang yang letih lesu, yang sedang kecewa, yang sedang dalam persoalan dan lain sebagainya. Kita bisa memberi nasihat. Yang terakhir, jangan cinta dunia. Orang cinta dunia itu akan binasa. Tetapi orang yang cinta Tuhan itu akan hidup sampai selama-lamanya. Oh saudara, sebagai kesimpulannya apa saudara? Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Baik saudara, kita akan nyanyikan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Saya undang saudara berdiri. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur menerima firman-Mu agar 7 macam sikap ini boleh kami teladani untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami makin berkenan dan menyerupai seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pelayanan yang ada di Gereja Bukit Zaitun. Biarlah Tuhan menyertai setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, Engkau berkati jemaat-Mu, juga Engkau pimpin Bapak, Ibu Gembala, sekeluarga dengan hikmat pengurapan dan kuasa-Mu, agar kami semuanya Tuhan boleh tumbuh iman kami boleh berapi-api, kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, makin menyerupai seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, agar kami terus bertumbuh
sampai menuju puncak. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang paling bawah, tim medis, para dokter, perawat. Kiranya Tuhan memberi kekuatan hikmat untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi semuanya dengan baik. Terutama biar keberadaan kami ini Tuhan boleh menjadi berkat, boleh peduli terhadap jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.